Jadinya 135 juta dikurangi 7 juta itu dikembalikan ke warga. Jadi yang 7 juta ini semua dibagi rata. Saya tanya, terus uangnya di mana? Saya tidak bawa uang sekarang. Nah terus bagaimana? Tanggung jawabmu. Sempat bicara dengan saya Bapak Ibu, ya, aku ada petok sepeda. Sepedamu lo harga berapa? BPKB gitu loh. BPKB motormu lo harga berapa? Gak gitu panas. Aku minta petok rumahmu. Makanya dengan mungkin tidak berat di hatinya dia saat itu, ya dia bikin surat pernyataan yang saya share ke grup itu, dan dia janji hari Minggu dia taruh di sini, ternyata baru hari Senin diserahkan di sini. Jadi saya perlu menjelaskan ke Bapak Ibu, petoknya itu sudah dikasih ini, petok D-nya ini. Nah, sampai sekarang ini saya masih belum memberikan tanda terima ke Pak Anas. Karena kenapa? Petok ini bukan atas nama Pak Anas. Kemarin itu saya minta IJB-nya, katanya saya lupa taruh mana. Makanya sampai saya tunggu kemarin, dan kemarin saya telepon katanya pagi kemarin mau diantar ke sini, tapi sampai sekarang nggak kelihatan. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, surat pernyataannya ini rapat itu tanggal 22 September dan diselesaikan pada tanggal 22 Oktober. Tapi nanti kita tunggu tanggal 22 Oktober ini nanti apakah janjinya atau tidak. Nah, itu masalah panitia pada tahun 2020. Sesudah itu Bapak Ibu, beberapa minggu kemudian saya itu sharing-sharing sama salah satu teman masalah tanah kita di sini, dan beliau ngomong sama saya, Pak Fao, karena kebetulan 2 tahun yang lalu saya mendapatkan fotokopi sertifikat 1 yang seluas 43.700, yaitu yang ukuran 615 yang belakang kecamatan itu. Nah terus saya tunjukkan ke beliau, oke Bapak ini tak bawa dulu, 1 hari 2 hari saya berikan jawaban. Waktu itu saya serahkan fotokopi sertifikat ini sama Inkra. Ya, ternyata betul janjinya 2 hari balik ke sini, dan dia jelaskan sama saya, Bapak kelihatannya ada titik terang. Karena dia ini langsung berurusan dengan BPN. Di BPN sana juga ada namanya Inkra seperti yang kita pegang. Di BPN itu ketemu namanya Bu Kotija bagian Sita. Itu di situ sudah kita cek. Nah, sesudah itu jalan, sesudah itu aja omongannya dulu waktu itu, sebenarnya Bapak jangan khawatir, ini saya urus lagi. Sesudah itu 2 hari lagi beliau ke sini, dia ngomong sama saya, Bapak saya sudah dapat gambaran. Apa Pak? Gambarannya sertifikat 2 bidang tanah ini sudah diamankan. Diamankan di mana Pak? Diamankan di Pemkot di Kota Madia. Jadi sertifikat ini yang kita ngomong sekarang ini, yang lurah sering ngomong sama kita, itu katanya suruh warga batalkan. Itu tidak benar. Jadi ini ada fotokopinya di sini, kalau Bapak Ibu lihat ini ada 2. Nah, sesudah sekitar 3 hari lagi saya tunggu, beliau bicara sama saya, Bapak khusus
pengurusan ini jangan sampai saya terjun ke warga. Cukup sampean tahu dan sampean cari teman sampean satu lagi. Ya, jadi jangan sampai saya itu dikenal orang. Saya dari jauh saja. Karena tak tanya, ada apa Pak? Kenapa seperti itu? Ini nyawa. Ini nyawa. Saya takut. Janji sama saya dulu. Kalau mau seperti itu mau. Kalau enggak ya sudah. Makanya saya ngomong sama DE, saya janji, oke. Nanti ada teman wakil saya sebagai RT dan sama saya nanti itu yang berhadapan dengan sama Bapak. Sesudah itu saya tanya, terus bagaimana biayanya Pak? Biayanya terserah, saya tidak mematok. Loh, mana ada pekerjaan yang tidak ada ininya Pak? Enggak, saya tidak mau. Ini sebenarnya jalan dulu. Nah terus kira-kira nantinya belakangnya gimana? Sudah, saya tidak mau. Makanya waktu itu saya paksa, tidak ada keputusannya. Baru hari Senin kemarin ngomong sama saya, wis Bapak gini aja, daripada sampean bertanya-tanya terus, wis aku mampu nggak warga fee saya 1 kafling 5 juta. Terus pembayarannya ya apa? Masalah pembayarannya nanti ada barang, ada uang. Itu satu yang Bapak Ibu garis bawahi. Yang kedua, saya tanya, terus pengurusan ini sampai di mana? Apa sampai di sertifikat atau hanya istilahnya itu membuka saja? Artinya membuka itu bisa kita urus masing-masing. Begitu. Enggak, saya urus selesaikan semua. Sudah jadi nanti sertifikat baru nanti bayar. Saya tanya lagi, terus biaya sertifikat berapa? Ya ini saya nggak bisa ngomong. Apa semua warga itu punya PPP? Saya bilang sebagian ada. Nah, ya saya tidak bisa saya tidak bisa menentukan. Yang menentukan semua biaya nanti itu sertifikat, biaya PPP-nya itu adalah pemerintah. Jadi sekarang ini beliau menganjurkan saya, bagi siapa warga yang belum ada PPP-nya itu segera diurus dalam 2 minggu ini melalui semua satu pintu, yaitu RT. Makanya saya pesan sama Ibu, Bapak, semua yang punya tanah di sini itu harus menyerahkan ke saya 1 fotokopi petok sama kesaksiannya, itu 1. Yang kedua, fotokopi KSK sama KTP. Itu aja untuk pengurusan PPP. Nantinya juga pengambilan sertifikat, kalau seandainya jadi itu aku tanya, sertifikatnya jadinya kapan? Apa 1 tahun? Apa enggak? Mungkin kira-kira kurang lebih nanti waktunya itu 100 hari. Sesudah PPP jadi itu nanti bikin sertifikat itu kurang lebih 100 hari kerja, berarti kurang lebih 3 bulan itu. Nah, makanya saya sampaikan ke warga yang berdomisili kemarin di sini, gini aja, kalau yang 5 juta itu kan fee, kita tidak bisa apa-apa. Terus warga harus menyelengi 10 juta lagi untuk biaya sertifikat dan lain-lain. Kalau lebih itu urusan sampean. Kalau kurang itu urusannya sampean. Uang nggak setor ke saya. Nanti setornya mungkin di bank atau di Pemkot. Jadi uang ini Bapak Ibu tidak menyerahkan ke sini.
kecuali yang Bapak Ibu serahkan nanti paling yang fee saja. Itu aja. Kalau untuk biaya sertifikat itu tidak menyetor ke sini. Nah, untuk pengambilan sertifikat itu nanti harus kita menerima sertifikat dan kita serahkan petok. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, terus bagaimana yang tidak punya petok? Kan begitu ya Pak ya? Pasti logikanya seperti itu. Nah, saya kurang tahu. Atau mungkin bertanya Ibu lagi begini, aku beli tangan ketiga, yang jadi sertifikat nanti yang atas yang ditulis di petok. Makanya kemarin saya bilang semua yang tangan kedua, tangan ketiga seterusnya nang segera diurus IJB-nya, ikatan jual beli. Jadi aku minta tolong sama Bapak Ibu sekarang ini mulai besok yang tangan kedua, tangan ketiga yang belum mengurus IJB nang segera diuruskan. Kalau mau ikut, tapi kalau tidak mau ikut saya juga tidak keberatan. Itu, saya tidak keberatan. Hanya saya dikasih tugas. Nah, yang memberikan tugas ini adalah satu. Ini dari BPN turun ke Kota Madia, yang berbicara di Kota Madia adalah Pak Wakil Wali Kota, namanya Pak Armuji. Nah, mereka kesepakatan di situ di antara dua bidang tanah ini, ya, yang 4.000 lebih dan sama 2.000 lebih, itu semua gambarnya mereka sudah punya. Saya diberikan tugas kafling mana saja yang sudah ada warganya. Jadi harus yang 555 kafling ini harus semua ketemu. Yang tidak ketemu nanti, ya saya kurang tahu apa. Yang saya ketemu itu saya disuruh ngasih kode, ya. Yang untuk warga yang ada warganya, contohnya Pak Joko, nanti itu saya tulisi W, warga maksudnya. Yang saya tulis B berarti itu saya tidak tahu, mungkin itu punya pengembang, yaitu punya Budi Satrio. Itu. Jadi nantinya juga penyerahan sertifikat ini juga tidak melalui satu-satu harus ngambil di sini, ngambil di situ, tidak. Nanti Armuji wakil wali kota nanti datang ke sini menemui Bapak Ibu dan di situ diserahkan. Programnya begitu kalau tidak berubah. Ini saya yakini karena itu yang keputusannya sampai sekarang ini. Nah, sekarang ini tinggal Bapak Ibu mau atau tidak, itu satu. Yang kedua, apa Ibu bisa mempersiapkan semua persyaratannya atau tidak? Makanya mulai sekarang ini tolong dipersiapkan kalau mau cepat. Kalau masalah tanah yang dua bidang ini 555 kafling itu semua keluar sertifikatnya. Hanya nanti warga bisa ambil atau tidak, itu aja. Gitu. Jadi itu penjelasannya Bapak Ibu yang saya sudah usahakan selama ini, dan makanya segera itu saya berikan informasi atau keterangan buat Bapak Ibu. Nah, untuk ini mungkin ada pertanyaan buat Bapak Ibu yang kurang mengerti atau mungkin bertanya apa yang bisa ditanyakan. Yang saya bisa jawab, saya bisa jawab. Yang saya tidak bisa jawab,